Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadi sosok kesayangan Allah Ta'ala. Beliau yang menjadi perantara antara Allah Ta'ala dengan umatnya. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan salah satu kejadian yang paling sakral dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia sendiri, acara peringatan Isra Mi'raj akan berisikan tausiah dari para ustadz yang menceritakan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengingatkan makna dari hari Isra Mi'raj sendiri. Lalu apakah yang sebenarnya terjadi pada saat Isra Mi'raj itu, sahabat beriman? Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Simak video ini hingga habis ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut inilah kisah menakjubkan malam Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di langit, versi dari Magenta Islam. Peristiwa pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj merupakan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semalam. Di perjalanan ini beliau bersama malaikat Jibril menghadap Allah Ta'ala. Di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Hal tersebut langsung disebarkan kepada umatnya. Peristiwa Isra Mi'raj juga dijelaskan dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Awal perjalanannya dimulai saat setelah sholat Isya, malaikat Jibril turun dari langit dan mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril masuk ke kediaman Rasul dengan membuka atap rumah beliau di Mekah. Sesudah itu, Jibril membelah dada beliau, mengambil hatinya, kemudian mencucinya dengan air Zam-Zam. Belum berhenti sampai di situ saja, Jibril mengeluarkan baskom yang berwarna emas dan berisikan hikmah dan keimanan. Lalu kedua unsur tersebut langsung dimasukkan ke dalam dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, sahabat beriman, dada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dijahit kembali. Ia pun mengajaknya untuk naik ke langit dan ke langit lagi. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Peristiwa Isra yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pastinya kita harus selalu mengikuti segala perintahnya. Hal ini dikarenakan beliau menjadi perantara kita dengan Allah Ta'ala. Apa yang diperintahkan beliau juga termasuk dari perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada umat manusia. Perjuangan beliau di hari Isra Mi'raj sangatlah besar. Hal ini dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah yang luar biasa dari Allah Ta'ala kepada dirinya dan seluruh umatnya, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Dalam tahapan selanjutnya, sahabat beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki peristiwa Isra. Hal ini dijelaskan dalam hadis. Ia Jibril mendatangiku bersama seekor burak, binatang berwarna putih. Tubuhnya lebih besar dari keledai, tetapi sekecil bikal atau anak kuda. Kukunya terlihat jelas di setiap ujung jemarinya. Aku menaikinya dan ia membawaku hingga tiba di Baitul Maqdis. Aku menambatkannya di tempat para nabi biasa menambatkan binatang tunggangan mereka. Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan melakukan sholat sebanyak 2 rakaat. Saat aku keluar dari masjid, Jibril menghampiriku dengan membawa segelas khamr dan secangkir susu. Aku memilih susu, lalu Jibril bertanya, engkau telah memilih fitrah. Lalu Jibril membawaku naik. Hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu.
peristiwa Mi'raj yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Mi'raj pun tidak kalah penting dari perjalanannya yang lain. Setelah peristiwa Isra, beliau mengalami peristiwa Mi'raj, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril melanjutkan perjalanan ke lapisan langit ketujuh. Langit demi langit mereka lewati, hingga Rasulullah mencapai puncaknya di langit ketujuh. Bahkan Jibril tidak dapat melampauinya. Di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Allah Ta'ala dan diberikan perintah sholat olehnya sebanyak 50 rakaat. Kemudian Rasul melakukan negosiasi terkait jumlah rakaat dengan meminta saran kepada Nabi Musa, hingga akhirnya dari peristiwa Isra Mi'raj itu tercetuslah perintah sholat 5 waktu yang diwajibkan bagi setiap umat muslim. Perjalanan pulang setelah peristiwa Isra Mi'raj. Sahabat beriman, setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan dan menegangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali pulang, diantar kembali pula oleh malaikat Jibril yang setia di sampingnya. Dirinya pun kembali pulang ke Makkah dengan sangat aman. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Kemudian Jibril pergi bersamaku. Kami melewati seekor unta milik kaum Quraisy di tempat ini. Seraya menyebutkan tempat itu. Unta mereka pernah hilang dan ditemukan oleh seseorang. Sesampainya di Mekah, aku mengucapkan salam kepada mereka dan sebagian dari mereka berkata, itu suara Muhammad. Setelah itu aku mendatangi sahabat-sahabatku sebelum subuh di Mekah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umatnya memang sangat luar biasa dan mencari bukti kecintaannya kepada Allah Ta'ala dan umatnya. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kalian menjalankan sholat 5 waktu setiap harinya? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.